Berita terbuka, ada yang sangat besar sedang terjadi di belakang layar Timnas Indonesia. Training camp baru dimulai, tapi suasananya bukan main-main. Di saat John Hartman diam-diam mengumpulkan kekuatan penuh, dua nama muda asing tapi berdarah merah putih muncul ke permukaan. Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kabarnya, tinggal selangkah lagi sah jadi warga negara Indonesia. Prosesnya 99% beres. Tapi itu baru awal dari segalanya. Karena di tengah heboh amunisi baru yang siap meledakkan kualitas Garuda, satu momen tak terduga membuat seluruh Indonesia diam tak berkata-kata. Sosok pemain mahal, bintang Eropa, Ole Romeni, tiba-tiba terlihat memegang rebana, bernyanyi hadroh dan tertawa bareng para santri di pesantren. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa Hartman bergerak secepat kilat ini? Apa rencana gila di balik kedatangan Luke dan Mitchell? Dan kenapa langkah kecil oleh Romeni ini justru jadi kunci kekuatan terbesar Timnas Indonesia? Jangan kemana-mana, kita bedah seluruh rahasia era baru Garuda di video ini. Mari kita mulai dari pusat kendali operasi ini, John Hartman. Kalau kalian pikir training camp kali ini cuma persiapan biasa buat uji coba lawan Oman dan Mozambik, kalian salah besar. Training camp Timnas Indonesia kali ini 100% berbeda dari apapun yang pernah kita lihat selama 10 tahun terakhir. Kenapa Hartman memulai TC jauh lebih cepat dari jadwal FIFA resmi? Jawabannya sederhana, tapi mengerikan bagi lawan kita. Dia nggak ingin membuang satu detik pun. Lihat kalender kita ke depan. FIFA Matchday Juni 2026 penting buat ranking FIFA. Piala AFF 2026 wajib juara di kandang sendiri. Dan yang paling krusial, kualifikasi Piala Dunia putaran 3 dan 4. Semuanya datang bertubi-tubi. Tanpa persiapan matang, kita bakal hancur. Dan Hartman tahu itu. Maka dari itu lihat gerakannya. Satu persatu pemain bintang dikerahkan ke Jakarta. Tom Haye langsung pulang. Mark Klok siap tempur. Marcelino, Elkan, Asnawi, Arhan, semua dikumpulkan di bawah satu atap, satu instruksi, satu pola pikir. Tidak ada lagi pemain cadangan, tidak ada lagi datang telat. Di era Hartman, disiplin adalah dewa, dan ini adalah fondasi sebuah tim besar. Dan sekarang, masuk ke bagian yang membuat seluruh netizen bola tanah air gemeteran kegirangan. Di tengah fokus pada pemain senior, dua nama muda tiba-tiba muncul dari belakang layar dan langsung jadi berita nomor 1. Luke Vickery dan Mitchell Baker. Ini bukan naturalisasi biasa ini bosku. Ini adalah investasi raksasa. Kalau biasanya kita ambil pemain yang udah tua, karirnya tinggal 1-2 tahun, habis itu pensiun, kali ini beda jauh. Luke Vickery 21 tahun dan Mitchell Baker 20 tahun. Masih sangat muda, masih dalam usia emas perkembangan fisik dan skill. Artinya kalau mereka sah jadi WNI minggu atau bulan ini, mereka bisa bela Garuda minimal 10 tahun ke depan. Sampai Piala Dunia 2030, 2034, bahkan 2038. Ini pondasi 1 dekade ke depan. Dan kabar paling gila dan paling bikin ketagihan penonton? Prosesnya sudah di ujung tanduk. Sudah lolos verifikasi Biro Hukum, lolos Kemenkumham, tinggal menunggu persetujuan DPR dan sumpah setia negara. 2 langkah terakhir, nggak butuh waktu lama lagi. Kemungkinan besar bulan ini atau bulan depan, mereka resmi milik Indonesia. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Kabar terpercaya menyebutkan, Hartman sengaja mengundang kedua pemain ini untuk hadir langsung ke Stadion GBK saat kita lawan Oman dan Mozambik. Buat apa? Cuma nonton, jangan naif. Ini jelas strategi membawa mereka ke atmosfer, merasakan dering supporter, merasakan beratnya juji merah putih di dada, sebelum resmi dipanggil bela negara. Ini momen sejarah. Kalau sah, ini gelombang naturalisasi terpintar dan terbaik yang pernah dilakukan PSSI sepanjang masa. Tapi, di tengah semua kegilaan tentang taktik,
statistik, transfer, dan amunisi baru, di saat semua orang sibuk bicara kekuatan otot dan skill kaki, satu momen kecil, sederhana, tapi sangat dalam, tiba-tiba mengalihkan seluruh perhatian kita ke hati. Kalian pasti sudah tahu siapa sosoknya. Ole Romeni. Pemain berdarah Belanda, penyerang tajam, bintang di Eropa, gaji besar, karir cemerlang. Di tengah jadwal latihan yang sangat melelahkan, panas, dan padat, saat pemain lain memilih istirahat atau bersantai, Ole memilih datang ke tempat ini. Sebuah yayasan yatim piatu dan pesantren sederhana di Tangerang Selatan. Tidak karpet merah, tidak kamera berbaris, tidak wartawan. Dia datang, duduk bersila di lantai sama seperti mereka. Dan yang paling menyentuh jiwa, kita melihat video itu. Kita melihat Ole Romeni memegang rebana. Dia belajar memukul, dia mengikuti irama hadroh anak-anak santri. Dia bernyanyi bersama, dia tertawa lepas. Dia tidak terlihat seperti pemain timnas, dia terlihat seperti saudara, seperti keluarga, seperti putra bangsa ini sendiri. Dan kenapa momen kecil ini jadi sangat besar? Karena sepak bola modern sekarang itu dingin, terlalu banyak uang, ego, gengsi, dan jarak antara pemain dan rakyat. Tapi melihat Ole Romeni, kita melihat kerendahan hati. Kita melihat rasa hormat kepada budaya kita. Kita melihat cinta kepada negara yang dia bela. Dia tidak datang untuk pencitraan. Dia datang karena dia peduli. Dan inilah hal yang sering kita lupakan. Pemain yang mencintai negaranya dengan hati akan mati-matian di lapangan demi negaranya. Di momen itu, publik Indonesia sadar satu hal. Timnas kita sekarang bukan cuma kumpulan pemain jago, tapi kumpulan manusia yang berhati. Sekarang kita sambungkan semua kepingan teka-teki raksasa ini. Mulai dari Herdman yang bergerak kilat tanpa ampun, kedatangan gelombang emas Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk masa depan 10 tahun, hingga ketulusan hati Ole Romeni yang meruntuhkan tembok dingin sepak bola modern. Semua ini mengarah ke satu titik yang sama. Kita sedang memasuki era terhebat sepak bola Indonesia. Ini bukan lagi soal cuma ikut-ikutan. Ini bukan lagi soal cuma coba-coba. Ini adalah proses pembangunan kekuatan super. John Hartman paham betul rumus sederhana ini. Tim besar dibangun dari dua hal, kualitas di kaki dan cinta di dada. Dan perlahan tapi pasti, kita sudah punya keduanya. Tantangan masih besar, jalan masih panjang, proses DPR masih harus dilalui. Laga lawan Oman dan Mozambik tidak akan mudah. Piala AFF dan kualifikasi dunia akan jadi medan perang sesungguhnya. Tapi ada satu hal yang berubah drastis. Kita sudah tidak berjalan di tempat. Kita sudah tidak ragu. Kita sudah bergerak maju dengan satu arah yang jelas. Dan sekarang giliran kalian Sobat Garuda. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Bahwa angin perubahan sudah bertiup kencang membawa aroma kemenangan? Apakah kalian siap menyambut Luke Vickery dan Mitchell Baker sebagai putra baru bangsa ini? Dan apa pesan kalian buat Ole Romeni yang sudah membuktikan bahwa dia layak disebut putra Garuda? Tulis semua harapan, doa, dan pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Jadikan kolom komentar kita sebagai dukungan nyata terbesar buat mereka. Biar mereka tahu, ada 280 juta hati Indonesia yang selalu berdoa dan berjuang bareng mereka. Jangan lupa tekan tombol like sampai rusak sebagai tanda cinta kita buat timnas. Subscribe dan nyalakan loncengnya,